Kawan viewers, sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke orang-orang yang kalian sayang. Halo kawan viewers, jumpa lagi dengan aku, Trio Marpaung, di program Merawat Ingatan Melawan Lupa. Sore ini aku akan menemui kawan lama, abangku, kakak kelasku, seniorku, Bung Cucu Roy. Beliau kebetulan lagi di Surabaya, jadi aku ada kesempatan lah untuk mendengar ceritanya. Seru nih orang-orangnya, seru sekali. Pernah ke Afghanistan untuk memantau pemilu. Mari kita sama-sama dengar cerita dari beliau tentang aktivitasnya dan apa sih, siapa sih, kenapa sih, penasaran toh? Ayo, come on. Kalau bicara pemilu Indonesia, pastinya harus bicara Cucu Roy, salah satu tokoh sentral KIP di Jawa Timur tahun 90-an. Apa kabarnya Mas Jul? Apik. Terima kasih banyak, matur suwun. Kawan viewers, dulu tahun 90-an, Jojo ini ngajari aku kalau ada tokoh nasional datang ke Surabaya harus kita culik. Nyuliknya kemana? Di sini. Ini sekretariat GMKI Surabaya, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Jalan Tegalsari 62. Ini sentral gerakan mahasiswa tahun 90-an. Nah, hari ini saya berkesempatan menculik Jojo Roy. Senyum-senyum diculik. Biasa nyulik dulu. Iya, terima kasih banyak Mas Jul. Oke. Iya, ini kemarin dalam rangka tribute untuk komputer almarhum ya, aku berhasil menculik ke GMKI. Nah, Mas Jul, kegiatan nih KIP gimana? KIP masih tetap jalan ya, mantau. Masih tetap memastikan bahwa proses demokrasi prosedural di Indonesia berjalan dengan baik. Nah, itu butuh partisipasi publik. Partisipasi publik yang level advance itu kan bukan cuma datang ke TPS, nyoblos terus pulang kan. Tapi dia harus memastikan bahwa suaranya itu punya makna. Setiap suara itu berarti, setiap suara dari warga negara itu punya makna ya. Jadi karena itu harus ada yang memastikan itu agar suara tidak dimanipulasi, kemudian proses demokrasi prosedural itu berjalan dengan free and fair, jurdil. Nah, untuk sampai ke tahapan jurdil itu kan nggak gampang ya. Artinya bahwa kekuasaan dan proses meraih kekuasaan itu kan harus dicurigai. Harus sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan harus tetap dicurigai. Lord Acton bilang power tends to corrupt kan. Jadi kekuasaan itu punya tendensi untuk korup ya, untuk disalahgunakan. Karena itu harus ada kontrolnya ya dari publik. Nah, kira-kira itulah masih seputar itu ya aktivis KIP, selain juga ikut misi-misi internasional di luar negeri. Iya, tapi pasti kan ini Bang Jo, gerakannya pasti berbeda toh. Ya. Karena dulu KIP lahir itu melakukan perlawanan terhadap pemilu di era Orde Baru. Ya. Musuhnya jelas. Ya. Nah, kalau sekarang apa? Perlawanannya apa? Perlawanan tak lihat seputar hanya masalah menghindari politik uang. Enggak sekedar itu juga sih ya. Gini, jadi kalau dulu pemantauan pemilu itu KIP kan dibentuk tahun 96 saat Soeharto masih kuat-kuatnya itu. Jadi KIP itu semua aktivis ngumpul di sana. Ya, oke. Aktivis buruh, LBH, aktivis lingkungan, kelompok-kelompok studi,
Cipayung dan kelompok buruh dan lain-lain ya. Jadi kelompok-kelompok profesi misalnya lawyer juga, kelompok-kelompok profesional, akademisi juga terlibat di situ. Nah, salah satu deklaratornya kan Nurkolis Majid waktu itu yang membacakan teks deklarasi KIP ya, almarhum ya. Nah, artinya semua kumpul di titik itu, di titik KIP. Makanya kalau KIP saat itu diberangus ya habis juga semua aktivis di Indonesia. Dulu riwayatnya seperti itu. Nah, dulu kan itu sebagai bentuk perlawanan ya, melawan rejim yang berkuasa. Nah, sekarang ketika rejim otoriter, rejim militer, diktator itu tumbang, oke, sekarang kita harus mengupayakan agar tumbangnya diktator itu digantikan dengan satu pemerintahan yang lebih demokratis. Makanya kita membentuk lembaga-lembaga demokratis, misalnya Mahkamah Konstitusi, KPK, ya. Itu kan lahir dari gerakan reformasi. Jadi itu lembaga-lembaga baru yang dibentuk untuk membuat pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang bersih. Nah, KIP masih tetap menjadi bagian dari itu. Terutama dia fokusnya kepada proses politiknya. Gitu. Kalau teman-teman ICW, KPK itu kan fokusnya kepada persoalan-persoalan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi misalnya kan. Lalu kita proses mendapatkan kekuasaan itu yang fokus kita. Jadi kita akan bagi-bagi ini aja isu gitu. Oh gitu. Ya, nah sekarang dulu perlawanan, sekarang bukan lagi disebut sebagai lembaga perlawanan murni 100%. Iya. Enggak juga. Sekarang justru kita ingin menjadikan proses demokratik ini menjadi semua stakeholders itu menjadi partner. Seperti misalnya dengan penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu atau DKPP ya. Dan mereka menjadi partner kita untuk mengkonstruksi satu bangunan pemerintahan yang demokratis. Gitu. Ada nilai sejarah KIP di Jawa Timur yang pengen tak soroti sebenarnya ini, bos. Udah lama sebenarnya pengen ngomong, tapi kan sampai di Jakarta terus, jadi susah aku juga bicara. Salah satu tokoh KIP di Jawa Timur, Herman Hendrawan, itu adalah teman kita yang hingga hari ini tuh masih hilang, dihilangkan. Nah, ada nggak momentum-momentum apa KIP kemudian melakukan peringatan atau apa kritik terhadap teman hilang ini loh? Karena KIP dulu tuh tidak sekedar memantau pemilu. Iya benar. Di Herman Hendrawan itu salah satu aktivis dari 13 aktivis yang sering kita lihat posternya yang hilang itu ya. Nah, dia ketua presidium KIP Jawa Timur, aku sekjen. Kono ketua waktu itu. Presidium kono ketua. Dulu ada ketua presidium. Oh iya. Dulu ketua presidium, aku sekjen. Nah, sebenarnya saat itu ya kami berdua tandem ya keliling Jawa Timur untuk bentuk itu. Yeah. Kemudian tugasnya Herman kan sebagai ketua, dia simbol gerakan, simbol lembaga ya, KIP. Tapi selalu urusan dapur lembaga, bagaimana lembaga itu mengelola semuanya, internalnya itu aku. Gitu. Nah, waktu itu sebenarnya kalau saat itu misalnya aku yang diculik, maka semua aktivis se-Jawa Timur pasti akan kena karena data semua di aku, bukan di Herman ya. Jadi siapa yang datang rapat, apa notulensi rapat, siapa saja aktor yang terlibat itu semua lagi, ada di aku. Gitu, goblok tentara nyulik Herman. Ya, sak pancen. Oke. Nah, itu ya. Jadi dibagi peran gitu. Herman yang kontak-kontak Jakarta sama dengan Muhammad gitu kan. Nah, aku yang ngurusin lembaganya, organisasinya gitu. Konsolidasi dan segala macam ya itu. Jadi karena itu semua data aktivis se-Jawa Timur
namanya siapa, kontaknya siapa, alamatnya gimana, organisasinya apa, semua aku pegang. Makanya waktu itu semua data itu ya aku sembunyikan di sini ya, di Tegasari. Di Tegasari ini? Di Tegasari. Jadi Di rumah Tuhan ini ya? Sekretariat GMKI. Iya, rumah Tuhan. Nah, justru tempat yang paling aman adalah tempat di mana musuhmu lagi di depanmu. Paling dekat dengan musuh. Nah, di depan itu kan kode gitu. Kode, iya, iya. Oke, jadi waktu itu ya pokoknya di salah satu kata ya, disimpan semua data semua aktivis itu di situ. Jadi kalau aku yang ditangkap di sini, diculik, digerebek, maka semua aktivis Jawa Timur itu ada datanya kan, semua bakal habis itu. Nah, oke, jadi waktu itu memang Herman melakukan fungsi-fungsi koordinasi dengan pusat. Jadi karena itu dia yang lebih mobile, sedangkan aku lebih banyak stay di sekretariat. Nah, kemudian ada kabar Herman nggak balik-balik gitu ya. Sedangkan kita butuh koordinasi, butuh konsolidasi dan segala macam. Nah, setelah sekian lama Herman tidak muncul, ya terdengar kabar juga beberapa kawan ternyata juga nggak muncul juga gitu. Sama terakhir kapan ketemu Herman? Aku agak lupa tahunnya ya, tetapi momen Pas pemilu 97 enggak? Iya. Itu masih ketemu? Iya masih. Jadi waktu itu ya bareng-bareng kita bahkan bikin selebaran untuk boikot pemilu ya. Iya. Jadi waktu itu gerakan golput nasional itu kita yang pertama. Sebelum ada golput yang sekarang rame itu. Iya. Jadi itulah cikal bakal kemudian gerakan golput terus sampai sekarang. Nah, memang agak ngeri ya kalau saya mengingat kembali perjalanan itu ya. Begitu Herman tidak kembali, kemudian beberapa kawan juga bersamaan saatnya juga tidak kembali, sedangkan pemilu sudah mau dilakukan, pemilu pertama ya 99, pemilu pertama Orde Reformasi. Kemudian oke lah ya, teman-teman KIP sepakat untuk ya lembaga ini harus diselamatkan. Untuk menyelamatkan organisasi maka aku ambil alih untuk ketua presidium. Nah setelah itu kita set up ulang ya, bagaimana lembaga itu harus beroperasi, bagaimana lembaga itu harus bergerak. Kita mulai merumuskan metodologi gerakan, metodologi pemantauan gitu. Dulu kan tanpa konsep ya, karena sekedar ngelawan kan, jadi tanpa metodologi apapun. Nah 99 itu waktu aku pegang KIP, yaitu mulai ya kita bikin metodologi pemantauan, metodologi gerakan, konsolidasi dan lain-lain. Itu yang nah saat itu PRD sebagai salah satu elemen pendiri dari KIP ya. Nah Herman Hendrawan kan PRD ya, dia pendiri KIP. PRD memutuskan untuk menjadi peserta pemilu ya, karena itu maka kemudian PRD memisahkan diri dari KIP ya, karena dia peserta pemilu. Nah sejak itulah maka KIP ya berkurang satu elemen pendirinya PRD, tetapi bagaimanapun juga tidak akan mungkin bisa terhapus dari historical KIP ya. Kemudian dengan Herman sebenarnya KIP tidak sendirian sih, KIP juga ikut dalam gerakan untuk mengingatkan kembali bahwa teman-teman aktivis 98 masih banyak yang belum kembali dan masih belum jelas keberadaannya, meninggalkah atau masih hidupkah, kan sampai hari ini juga kita tidak tahu ya. Nah dalam beberapa kesempatan di Jakarta ya KIP ikut ya
secara kelembagaan maupun secara personal. Misalnya dengan teman-teman Kontras. Nah, Kontras itu salah satu pendirinya juga KIP. Oke. Jadi pendiri Kontras itu ada LBH, ada kelompok-kelompok buruh, kelompok-kelompok lawyer, terus kemudian KIP juga. Jadi Kontras itu yang diriin KIP juga salah satunya. Nah, kita di situ terlibat untuk mengadvokasi teman-teman yang hilang itu. Nah, Bang Jojo, 27 Juli itu peristiwa yang paling seram terhadap gerakan Prodem sesaat sebelum Soeharto jatuh. Waktu itu ketika dipukulnya PRD, secara otomatis tentara agak ngawur mencari mangsa untuk ditangkap. Nah, keluarga sampean salah satu sing lolos akeh. Ini lolos. Kok bisa gimana ceritanya? Kok bisa lolos ini? Ya ini ya secara kelembagaan Inyo yang terlibat di struktur PRD ya. Aku tidak terlibat di struktur PRD kan. Iya. Nah, ya memang aku salah satu target untuk dihabisi pada saat 98. Sebelum 98? 96? Iya. Artinya sekitar tahun itu ya. Nah, waktu itu ya selain Herman juga aku kan yang jadi target. Ya Inyo waktu itu dengan caranya sendiri ya punya ini ya, punya rute sendiri ya. Enggak bareng, Pak? Enggak sama. Justru aku lebih banyak stay di sini ya. Di mana? Di sini? Di sini. Serius? Aku lebih banyak nginep di sini, stay di sini, bahkan menyembunyikan beberapa orang-orang PRD di sini. Ya. Kayak Wiwin ya, dan beberapa teman ya. Mereka justru stay di sini. Lah aku apes berarti gak sampai delik mas. Sembunyi di sini. Aku apes berarti. Aku buru lari. Lari apa? Aku nggak lari. Aku buru takut. Apes yang nggak sembunyi itulah kalau jauh-jauh dari rumah Tuhan ya. Oke. Nah waktu itu ada beberapa temen ya yang kita sembunyiin di sini. Justru aman, gitu kan? Artinya aparat tidak mencari kesini kan? Jadi logiknya adalah aparat menganggap bahwa nggak mungkin kita akan berani menyembunyikan orang di depan hidung mereka kan? Di depan hidung mereka kita nyembunyiin orang-orang yang mereka cari gitu. Nah kita sembunyiin beberapa orang di sini. Jadi tiap sore itu ada Romo Kurdo atau beberapa Romo ya datang ke sini setiap sore, hampir setiap sore ya, membawa makanan, nasi bungkus atau apa gitu ya untuk teman-teman yang ada di sini. Gitu. Nah itu memang mereka bisa keluar kamar itu ya cuma untuk kamar mandi atau mereka tidak bisa keluar dari lingkungan itu atau tidak boleh menampakkan diri di depan mana. Mereka harus stay di sini ya. Itu ya yang terjadi tahun 98 dan termasuk aku juga stay di sini gitu. Nah, Mas Yo, sampe dhisik milih dadi aktivis kok po? Kan kuliah WK tentunya. Ya. Kok tiba-tiba apa ya? Apa? Dorongan apa? Om juga bukan aktivis loh, wartawan, tentara, wartawan. Iya. Siapa? Opa Oma juga bukan, tante juga bukan. Dorongan apa? Tersesat juga maksudnya. Tersesat juga. Ya, tapi sebenarnya bahwa mengapa GMKI kemudian terlibat dalam gerakan-gerakan pro demokrasi, kita ada kelompok diskusi ya betul, kelompok studi ya rutin ya, aku, Kuku, Soni Saragi, Andreas Pardede dan banyak termasuk kau dulu kan juga terlibat sini ya. Dan dari diskusi-diskusi itu kita juga melakukan pendalaman Alkitab ya. Artinya bahwa apa yang kita lakukan ini juga ada dasar Alkitabnya gitu. Ya. Itu yang aku karuk dulu kayak gitu, ada dasar Alkitabnya. Jadi kalau mau demo itu ada dasar Alkitabnya. Membela buruh, membela yang tertindas,
dan Iya. menyuarakan orang-orang yang tidak mampu bersuara. Cuma 3 yang Matius, Markus, Lukas cukup. Aktivis. Nah, itu melalui proses pendalaman Alkitab dulu gitu. Jadi nggak asal-asal kita turun ke jalan, nggak. Jadi ya ya meskipun kita aktivis-aktivis yang apa ya, yang selengean, yang orang bilang brengsek, tapi kita punya dasar Alkitab untuk bergerak. Kita punya iman. Ya. Kita punya iman. Jadi setiap gerak-gerik kita, setiap gerakan kita itu kita menghirup atmosfer dari firman Tuhan gitu ya. Apa itu idealisme kita waktu itu. Jadi idealisme orang-orang muda pada saat itu yang dia ingin tinggi imannya, tetapi juga tidak berhenti di situ. Dia ingin tinggi imannya, tinggi ilmunya, tapi juga tinggi pengabdiannya Pengabdian. untuk memberikan kontribusi sedikit mungkin lah untuk bangsa ini ya. Jadi ya itu idealisme orang-orang muda pada zaman itu gitu ya, dengan tantangannya yang berbeda. Nah tentu generasi sekarang juga punya tantangannya sendiri, idealismenya sendiri. Nah itu situasi orang-orang aktivis zaman itu. Zaman 90-an. Mas Yul, sekarang ini kan teman-teman kita semua lah. Sebenarnya aku pengen tahu sampean sih, karena ini kan di-keep tetap dalam konsen pemantauan pemilu. Sementara banyak teman yang sudah masuk di parpol berdiaspora, Mas Yul. Iya. Ono gak? Pakewu, ati ki. Enggak lah. Ya, moso. Teman-teman. Atau dibantu jangan-jangan konco-konco. Ya. Hah? Ya. Dibantu? Enggak lah. Masa? Ya aku mendedikasikan hidupku di sini ya. Jadi ya itu kan soal choice ya, soal pilihan hidup aja sih. Jadi ada beberapa teman ya yang dulu sama-sama bareng-bareng, kemudian sekarang sudah jadi elit politik, ya. Sudah jadi ya sudah berkecukupan hidup. Bahkan orang yang dulu sering tidur di sini, sering jemput aku, bonceng aku pakai motor kemana-mana berdua, menjadi menteri. Ya. Oke. Nah, dia jadi menteri. Ketika ada teman yang jadi menteri, teman-teman yang lain mendekat, aku malah menjauh. Ya. Jadi aku nggak ingin jadi variabel pengganggu. Gitu. Tapi kok gak Jadi- suka sepatu loh, Mas Yul? Ya. Sepatu. Ya. Kayak om gitu. Jadi biarkan dia fokus dengan kerjanya kan. Ya bolak-balik ketemu sih di beberapa forum ya. Terakhir ketemu dengan beliau itu di gedung PGI ya. Di gedung PGI. Aku sengaja duduk di belakang sih, nggak menampakkan diri gitu ya. Tiba-tiba dia yang melihat dan dia teriak, "Oi, konco turuku," dia bilang gitu kan. Ya orang-orang di PDI kan heran, di PGI itu ngelihat siapa, konco turu itu apa gitu kan, teman tidur ya. Ini nggak boleh sebut nama ya? Kenapa? Nggak boleh sebut nama ya? Oh namanya Imam Nahrawi ya. Oh. Saya dekat dan baik Ya, dengan imam. Ya kita ngobrol di sana ya, pada perjumpaan itu ngobrol banyak hal lah ya. Meskipun tidak berlangsung lama ya, tetapi yang jelas bahwa ikatan perkawanan itu ya masih terus ya. Meskipun dia di elit, dia sudah terlibat dalam politik praktis ya, dan itu soal pilihan ya, soal pilihan. Teman-teman sebagian kemudian bergabung dengan partai ini, partai itu ya. It's okay ya. Dulu waktu misalnya di Jawa Timur, satu-satunya kantor Golkar yang dibakar itu cuma kantor Golkar Jawa Timur ya. Nah rapatnya di sini waktu itu.
Tapi bukan kita yang bakar. Tapi bukan kita yang bakar. settingannya bukan bakar. bukan bakar-bakar. Iya. Nah, insiden itu terjadi ya entahlah, mungkin situasi memang masa chaos atau memang operasi tidak intelijen. bisa dikontrol, bisa juga intelijen ya. Tetapi kawan-kawan, ada beberapa kawan yang terlibat dalam aksi bubarkan Golkar itu, kemudian sekarang jadi caleg Golkar gitu kan. Itu juga soal pilihan politik, pilihan hidup, dan it's okay ya, itu bukan satu persoalan yang harus kita gugat ya, enggak. Nah, tetapi juga kalau aku mendedikasikan hidupku di sini ya, dan itu membuatku bukan jadi orang yang mapan dan kaya raya, ya itu juga pilihan juga gitu. Artinya ya pilihan masing-masing juga harus orang harus respect terhadap pilihan hidup masing-masing. Itu yang aku pikir, kalau misalnya aku besok mati misalnya dalam keadaan begini, ya setidaknya jangan dulu, masih panjang itu. Ya Jangan dulu dong. ya jangan aku juga nggak mau, jangan, utang belum lunas. Ya terus bos, terus. Pertanyaannya sih ke pertanyaan yang paling basic ya, sebenarnya apa sih yang sudah kita dedikasikan ya untuk kebaikan bersama ya, kebaikan orang banyak gitu ya, kebaikan di bangsa kita. Kalau orang kadang dalam perjumpaan dengan orang-orang baru yang tidak kenal gitu ya, mereka sering tanya kerjanya apa gitu ya. Oh iya. Nah, aku selalu bilang aku penginjil gitu ya, penginjil demokrasi. Ya. Jadi kenapa orang Kristen harus berjuang untuk demokrasi? Karena demokrasi lah satu-satunya sistem yang ada sampai hari ini yang dia memuat dua paradoks manusia. Dua paradoks manusia itu, manusia punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Ya, jadi di dalam sisi setiap orang itu ada sisi jahatnya kan? Oke. Nah, apalagi kalau sudah bicara soal kekuasaan, maka biasanya sisi jahat dari seseorang itu yang akan lebih dominan untuk muncul. Nah, demokrasi menyediakan tools, ya, menyediakan satu alat atau satu mekanisme untuk mengontrol kekuasaan. Misalnya trias politika. Artinya kekuasaan tidak boleh menumpuk di satu tangan, dia harus di-split, harus dibagi. Ya, biar misalnya dibagi eksekutif, trias politika itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ketiga tiang kekuasaan ini atau cabang kekuasaan ini harus melakukan checks and balance, ya, harus melakukan saling kontrol di antara ketiganya gitu. Jadi karena itu maka kekuasaan nggak boleh numpuk di satu. Ini kita pakai tiga. Tapi dalam teori-teori politik modern, pilar-pilar kekuasaan itu bukan cuma tiga ini, dia juga ada tambahan lain, misalnya pers, ya, jurnalisme, itu juga bisa menjadi satu kekuatan kekuasaan atau kontrol, alat kontrol terhadap kekuasaan. Itu yang pertama. Paradoks kedua, setiap manusia itu meskipun dia punya sisi jahatnya, karena dia sudah jatuh ke dalam dosa kan, kalau Alkitabnya begitu kan, tapi dia masih menyisakan imago Dei, gambar Allah itu masih ada dalam dirinya meskipun dia sudah jatuh ya. Artinya dia punya sisi baiknya juga, nggak jahat dulu kan. Artinya dalam diri setiap orang itu dia punya sisi, selain sisi jahat, dia juga punya sisi baik.
Nah, demokrasi memfasilitasi kebaikan manusia itu untuk mengupayakan kemajuan bersama. Misalnya soal teknologi ya, soal ilmu pengetahuan, soal perkembangan teknologi pangan, transportasi, komunikasi dan lain-lain ya. Itu kan lahir dari kebaikan, sisi baik dari orang ya, ketika dia menemukan alat-alat yang mempermudah hidup manusia zaman sekarang ya. Jadi secara alkitabiah manusia ini memang paradoks, ada sisi baik, ada sisi jahatnya. Nah, karena itu cuma demokrasi lah yang menampung dua paradoks itu di satu wadah. Karena itu poin 1.